Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada. Saya berada di tempat tugas, tepatnya di Kecamatan Galang. Ini posisinya di Jembatan 4. Sambil istirahat sejenak, ingin menjawab curhatan seseorang. Yang pertama, Pak, saya ini masih muda tapi sudah duda, katanya usia sekitar 37 tahun, mau menikah dengan seorang janda yang usianya 46 tahun. Kira-kira bagaimana, Pak, pertimbangan Bapak? Apakah cocok saya yang usia sudah 36 tahun ini menikah dengan seorang janda yang sudah lebih tua dari saya, ya sekitar 10 tahun. Bagaimana pertimbangan Bapak? Ya begini ya, menikah ini kan menurut agama yang wajib itu hanya disyaratkan kalau sudah balik. Artinya kalau 36 dengan 46 kan pasti baliknya. Yang kedua, sama-sama muslim. Yang ketiga tentu ada wali ya, dan berikutnya adalah suka sama suka. Nah, itu boleh-boleh saja. Lalu kalau beda usia terlalu jauh, itu kembali ke hati kita, suka apa tidak. Kalau hati kita suka sama suka, ya silahkan saja. Seperti itu ya. Hanya saja yang ingin saya ingatkan kepada semuanya ya, ada ketentuan menikah ini perlu ditelaah, perlu dipertimbangkan sekufunya. Sekufu itu sepadan ya, sepadan itu tapi hukumnya sunnah ya. Sepadan itu gini, bisa seumuran, bisa pendidikannya tidak terlampau jauh, bisa ekonominya tidak terlalu jauh, bisa satu budaya ya, atau tinggi pendeknya juga berimbang, hitamnya warna kulitnya juga berimbang, itu sekufu. Jadi sekufu itu sebenarnya maknanya sangat luas. Sebab kalau yang satu misalnya 2 meter, yang satu misalnya ya hanya sekitar 1 meter, kan jadi masalah tersendiri. Jadi sekufu di bahasa kitanya adalah sepadan, tapi hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, termasuk beda usia terlampau jauh itu menurut saya tidak sekufu, tetapi tergantung kita masing-masing. Nikah ini kan bagaimanapun masalah selera. Nah, yang umum, yang tidak terlalu masalah biasanya kalau laki-lakinya lebih tua, kalau perempuannya lebih muda. Kan sering kita lihat di Batam tuh ya, pasangan 5225, maksudnya laki-lakinya sudah 52, perempuannya 25, itu biasa ya. Atau pasangan 22, satunya 52, biasa. Artinya kalau laki-lakinya jauh lebih tua, bahkan lebih cocok sebagai ayahnya, perempuan itu sebagai anaknya, itu sudah umum. Tetapi kalau perempuannya yang lebih tua, walaupun hanya selisih 10 tahun, itu tidak umum. Sebenarnya kalau selisihnya hanya 10 tahun, belum terlalu tua. Kalau suaminya yang lebih tua, ini kan masalahnya wanitanya yang lebih tua. Lalu apakah bisa dilanjutkan? Bisa sebenarnya, bukan tidak bisa, tak ada masalah. Keluarga tetap sakinah mawaddah warohmah, tentu dengan syarat satu, apa sih maunya suami tetap terpenuhi. Contoh, suami butuh pelayanan seksual yang maksimal misalnya ya, maka istri yang usianya relatif lebih tua bisa nggak tetap melayani seks suami walaupun kondisinya sudah usia lanjut? Bisa-bisa. Salah satunya jaga makanan, jangan banyak pikiran, rajin olahraga sehingga seksnya tetap normal. Seperti itu bisa-bisa, tergantung istri itu sendiri. Bisa nggak ngurus badan, misalnya tentang penampilan, bisa-bisa. Karena suami ini kan selain butuh seks juga ya, kalau dibawa pulang kampung atau ketemu teman-temannya tidak memalukan lah. Apalagi kita nih laki-laki misalnya ya pemimpin sebuah perusahaan, ya manajer atau PNS, mungkin suatu saat jadi kepala dinas. Kalau istri kita udah tua, kan malu juga kita dilihat orang. Maka cara ngimbangnya, istrinya yang harus ngurus badan. Bisa-bisa, kan terlalu banyak artis yang sudah usia 60 tahun, macam budak 25 tahun, bisa-bisa.
bisa dengan rajin olahraga, urus badan. Memang kadang biaya tinggi karena biaya geluang-geluing. Ya bedaknya bedak yang mahal lah. Ini kalau bedak kelas pipa pula, macam mana pula mau jadi cantik. Jadi intinya tergantung pasangan masing-masing apa maunya. Suami butuh pelayanan seks yang maksimal ya. Kalau istrinya sanggup ya silahkan, terbuka saja. Kalau istri butuh yang cantik bisa saja. Ya seperti itu nah. Kemungkinan berikutnya, kalau istri itu sudah di atas 46 tahun apalagi menjelang kepala 5, kalau suami bercita-cita ingin punya anak memang agak repot, kecuali yang memiliki tingkat kesuburan yang sangat tinggi. Betul, wanita kalau sudah di atas 36 tahun mestinya kan tak boleh melahirkan karena faktor fisik. Tapi ada juga yang usia 50 tahun punya anak. Khadijah saja kan menikah dengan Nabi usia 40 tahun. Kepada kita laki-laki yang mau menikah dengan wanita yang lebih tua ya, ya harus sadar sih sekarang, harus ikhlas ya. Jangan karena melihat istri saya kalau lebih tua tak mungkin selingkuh ya, karena mungkin kita merasakan istri kita selingkuh sekarang, jadi lebih suka yang tua, tak mungkin selingkuh ya. Betul. Oh, saya kenapa menikah yang lebih tua? Ya, mungkin mapan. Wajar namanya lebih tua. Begitu juga wanita kan banyak mau menikah dengan laki-laki lebih tua karena mapan. Yang ketiga, orang yang lebih tua itu keibuan. Ya sama juga perempuan menikah yang lebih bapak laki-laki itu kan juga kebapaan kan. Karena itu alasannya keibuan, lebih mapan, dan dia tidak mungkin selingkuh. Nah, tetapi yang saya ingin ingatkan, dia wanita, dia punya rasa. Jangan pula kita yang jadi cowok bajingan. Artinya apa? Betul, wanita itu tak mungkin selingkuh, sudah tua. Wanita itu sudah mapan, betul. Tapi ingat, kewajiban kan laki-laki memberikan nafkah. Jangan tak boleh numpang hidup kita. Kemudian ya lama-lama si perempuan seperti itu kan memang keibuan, betul. Tapi ingat, jangan sampai air susu dibalas air tuba. Apa maksudnya? Istri kita yang sudah senior tadi, yang sudah baik, berperan sebagai ibu, ya potongan sudah tak jelas, tak mungkin selingkuh, sudah mapan, mau memberikan nafkah untuk kita, jadilah suami yang baik. Jangan istri sudah habis-habisan mau menerima kita, kita pula yang tak betul. Mentang-mentang kita masih muda, nafsu masih tinggi, cewek banyak yang suka dengan kita. Apalagi kita ini memiliki sejumlah jabatan, misalnya kita masih ganteng gitu kan. Istri kita potongan sudah tak jelas, tiba-tiba kita mengkhianati dia. Ingat, hukum karma itu akan berlaku. Kalau kita mengkhianati wanita, suatu saat kita bisa anak kita dikhianati orang. Saya kira pertimbangan saya, nikah dengan wanita yang lebih tua boleh-boleh saja dengan syarat satu, istri harus mampu merawat diri, mampu memperlambat menopausnya, mampu melayani seks suami yang mungkin semakin tua semakin ganas, sementara istri semakin loyo. Itu satu. Kalau suami butuh anak, cek dulu kira-kira wanita itu masih subur apa tidak. Kalau suami masih menginginkan anak ya, kalau tidak, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, jadilah suami yang setia. Jangan sakiti istrimu, jangan khianati istrimu, walaupun mungkin dia potongannya tak jelas ya. Kenapa? Karena dia yang menerima kita ketika orang lain banyak menyakiti kita. Saya kira itu teman-temanku, khususnya kepada curhat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.